Majapahit tahu dan Gajah Mada juga mengerti bahwa menghadapi Bali itu tidak mudah. Dan Gajah Mada mengakui bahwa dia tidak sanggup menghadapi jagoan-jagoan dari Bali. Itulah di kemudian hari dia mengatur siasat untuk dilakukan pengkhianatan. Anda bisa mengikuti episode sebelum-sebelumnya dan kita akan melanjutkan di episode ke-70 ini dengan judul Perdamaian yang Dikhianati ketika undangan Majapahit berujung darah. Oke, teman-teman, assalamualaikum dan salam rahayu. Ketemu lagi di episode ini dan kita akan terus membahas dulu beberapa seri ini tentang pengkhianatan dan taktik-taktik licik yang dilakukan Majapahit dan Gajah Mada sebelum menyerang Bali. Menyoroti aspek etika diplomasi dan moralitas kekuasaan dalam tragedi Kebo Iwa. Itulah inti dari episode ini. Alam lembaran sejarah Majapahit yang dipenuhi kemenangan dan kejayaan, ada satu kisah yang jarang dibuka. Kisah yang tidak ditulis dalam euforia puisi Nagara Kertagama, tapi hidup dalam ingatan rakyat Bali, tentang seorang raksasa yang datang untuk berdamai dan pulang dalam peti. Ini adalah kisah Kebo Iwa, Panglima Besar Bali yang gugur bukan karena kalah di medan perang, melainkan karena perdamaian yang dikhianati. Kebo Iwa atau Kebo Wandira bukan tokoh biasa. Ia adalah Undagi, arsitek agung sekaligus panglima militer dari Bali. Bertubuh besar, kuat, namun berhati lembut, yang membangun pura-pura dengan tangannya sendiri. Bali pada masa itu adalah kerajaan mandiri di bawah Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Tapi kejayaan Majapahit makin meluas dan Gajah Mada sang Mahapati bersumpah ingin menyatukan Nusantara. Alih-alih berperang langsung, Majapahit menawarkan jalan damai. Utusan dikirim ke Bali membawa kabar persahabatan. Kebo Iwa diundang ke Majapahit, dijanjikan pernikahan dengan putri dari Lemah Tulis, sebuah simbol persaudaraan antar kerajaan. Tapi undangan itu bukan undangan damai, melainkan jebakan berdarah. Saat tiba di Majapahit, Kebo Iwa tak mendapati perayaan, melainkan pengkhianatan. Ia dijebak, ditawan dan dibunuh secara diam-diam. Beberapa versi menyebut ia dibakar hidup-hidup di sebuah sumur. Yang pasti ia tidak pernah kembali. Dan kematiannya membuka jalan bagi Majapahit untuk menyerbu Bali. Pasung-Girih, panglima pengganti, gugur. Itu pun tidak mudah. Kerajaan Bali runtuh. Tapi kemenangan ini bukanlah kemenangan kesatria. Dalam Babat Bali dan Kidung Pamancangah, Kebo Iwa disebut juga sebagai pecundang, tetapi pahlawan yang dikhianati. Ia tak mati karena kalah berperang, tapi karena percaya pada janji damai yang berujung dusta. Rakyat Bali tidak melupakan. Nama Kebo Iwa tetap hidup di pura, di legenda, dan di hati mereka yang tahu bahwa tidak semua perang diawali oleh bentrokan senjata. Kadang perang dimulai dari pengkhianatan. Apa makna semua ini bagi kita hari ini? Diplomasi dalam bentuk paling sucinya adalah jembatan untuk perdamaian. Tapi ketika kekuasaan menyalahgunakan kepercayaan, kita tidak hanya kehilangan moral, kita juga mewariskan luka sejarah. Gajah Mada mungkin menang dalam catatan resmi, tapi Kebo Iwa menang dalam ingatan yang jujur. Dan sejarah sejati bukan hanya milik para pemenang, ia milik semua suara yang berani diingat. UNESCO mengajarkan bahwa warisan sejarah adalah milik semua suara, bukan hanya suara pusat, bukan hanya yang tertulis dalam kitab kerajaan, tapi juga suara yang dibungkam, seperti suara dari tanah Bali, dari tubuh yang dibunuh sebelum berperang. Jika kita ingin mewariskan sejarah yang adil, kita harus punya keberanian menggali kisah seperti ini. Kisah yang mungkin menyakitkan, tapi menyelamatkan nurani bangsa. Karena sejarah yang sehat bukan tentang kerajaan, tapi tentang keberanian mengakui luka,
Dan itulah warisan sejati Kebo Iwa, bukan kekalahan, tapi peringatan agar kekuasaan tidak lupa pada etika. Makna dari kalimat tersebut adalah Kebo Iwa meskipun secara militer tampak kalah dan gugur, warisan sejatinya bukan kekalahan itu sendiri, melainkan pesan moral yang ditinggalkan bahwa kekuasaan yang besar pun harus tetap berpijak pada etika dan kejujuran. Dengan kata lain, kematiannya menjadi peringatan sejarah bahwa jika kekuasaan ditempuh lewat pengkhianatan, maka kejayaan itu rapuh secara moral. Kebo Iwa mengingatkan kita bahwa integritas lebih penting daripada kemenangan yang curang. Jadi meski ia gugur, ia menang secara etika dan spiritual. Namanya dikenang bukan sebagai pecundang, tapi sebagai simbol kepercayaan yang dikhianati. Dan karena itulah ia abadi dalam ingatan rakyat. Kalimat dengan kata lain, kematiannya menjadi peringatan sejarah bahwa jika kekuasaan ditempuh lewat pengkhianatan, maka kejayaan itu rapuh secara moral. Kebo Iwa mengingatkan kita bahwa integritas lebih penting daripada kemenangan yang curang. Penjelasan kritis dari pernyataan ini menyoroti paradoks kekuasaan dalam sejarah, bahwa kejayaan yang dibangun di atas pengkhianatan akan selalu menyisakan luka moral dan kehilangan legitimasi etis. Pertama, kemenangan yang tidak etis adalah kekalahan dalam jangka panjang. Kematian Kebo Iwa yang dipicu oleh diplomasi palsu dari Majapahit menunjukkan bahwa kemenangan militer bisa saja cepat, tapi dampaknya terhadap moralitas bangsa jauh lebih dalam. Dalam konteks ini, kemenangan Majapahit atas Bali bukan semata hasil strategi perang, tapi buah dari pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Gajah Mada mengundang damai, tetapi membawa kematian. Ini menciptakan presiden bahwa politik bisa menghalalkan tipu daya, tapi apakah itu warisan yang pantas dirayakan? Kedua, Kebo Iwa sebagai simbol etika dan integritas. Kebo Iwa yang datang ke Majapahit dengan niat baik dan terbuka, mewakili nilai-nilai kepercayaan, keberanian, dan kehormatan. Ia bukan sekedar tokoh militer, tapi arsitek, penjaga budaya, dan simbol kekuatan spiritual Bali. Maka kematiannya bukan hanya kehilangan seorang panglima, tapi runtuhnya kepercayaan terhadap diplomasi antar wilayah. Dalam tradisi masyarakat Bali, ia dikenang bukan sebagai pecundang, tapi sebagai martir yang ditumbalkan demi ambisi kekuasaan. 3. Rapuhnya legitimasi kekuasaan yang tak bermoral. Kejayaan yang diraih lewat tipu daya tidak pernah abadi dalam hati rakyat. Bisa saja Majapahit menaklukkan wilayah demi wilayah, tapi kisah-kisah seperti ini akan tetap mengusik legitimasi moralnya di mata sejarah. Maka peringatan dari gugurnya Kebo Iwa adalah jangan menulis kejayaan dengan darah yang ditumpahkan karena pengkhianatan. 4. Pelajaran untuk masa kini. Jika kita hanya mengagungkan kemenangan tanpa menimbang cara mencapainya, kita mewariskan budaya kekuasaan yang sinis dan manipulatif. Tapi jika kita berani membaca ulang sejarah secara jujur, termasuk sisi gelap seperti kematian Kebo Iwa, maka kita membuka ruang untuk warisan sejarah yang lebih etis, adil, dan berkeadaban. 5. Sejalan dengan prinsip UNESCO. UNESCO mendorong multivokality. Sejarah bukan hanya milik pemenang, tapi juga suara mereka yang ditaklukkan, dikhianati, dan atau dibungkam. Kebo Iwa adalah salah satu suara itu. Mengingatkannya bukan berarti anti Majapahit, tapi agar kita membangun peradaban yang belajar dari luka, bukan menutupinya. Kesimpulan akhir, kematian Kebo Iwa adalah luka moral dalam sejarah Nusantara. Ia tidak kalah karena lemah, tapi karena memilih percaya. Karena warisannya bukan kekalahan, melainkan peringatan abadi dalam kekuasaan tanpa ada etika. Adalah kekosongan yang disamarkan.
Kita tidak bisa membangun bangsa besar di atas kebohongan kecil. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus. Pelan tapi pasti kisah ini akan seru. Terima kasih.